Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jawardana sebagai leader dan rekan saya sebagai supervisor dan saya Dodi Renaldi sebagai engineer dan selanjutnya saya Raya Saputra sebagai teknisi. di sini kami kelompok 4 akan melakukan perawatan preventif dan prediktif terhadap dua mesin kompresor. Yang satu mesin kompresor bertenaga listrik dan yang kedua mesin kompresor bertenaga bensin. Dan baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai leader di kelompok ini, saya akan menyampaikan bahwasanya kita akan melakukan perawatan pada mesin kompresor bertenaga listrik dan bertenaga bensin, yaitu melakukan perawatan preventif dan prediktif. Oke, di sini akan saya lanjutkan kepada engineer. Saya Dodi Renaldi sebagai engineer. Di sini saya akan bertugas sebagai mencari standar-standar yang digunakan pada kedua mesin motor listrik dan motor bakar, serta saya akan juga yang akan mengukur getaran dan suhu pada kedua bearing pada mesin motor listrik dan motor bakar. Dan dilanjutkan pada rekan saya teknisi. Dan saya Raihan Saputra. Di sini saya akan melakukan perawatan, yaitu seperti pembersihan dari filter dari karbu dan filter dari penghisap udara di kompresor, dan melakukan pembersihan pada busi. Selanjutnya dilakukan pada saat setelah melakukan penghidupan kompresor. Ketika setelah mati itu kita buang angin dan cairannya di bagian bawah. Dan sekian dari saya. Di sini saya akan dilanjutkan oleh safety. Baik, di sini saya Reski Permata sebagai safety. Saya di sini bertugas untuk menjaga keamanan serta meminimalisir kecelakaan kerja ketika kalian sedang melakukan perawatan. Apa saja yang harus dihindari ketika motor sedang hidup? Ini tidak boleh disentuh karena ini bisa menyebabkan luka bakar karena dia menimbulkan panas. Serta ini juga hindari area sini, jari kalian jauhkan dari baling-baling ini supaya tidak terbelit ataupun patah pada jari. Oke, sekian briefing dari saya untuk melakukan pekerjaan praktikum ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Renaldi dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja atau mekanisme motor listrik pada kompresor. Baiklah, yang pertama itu listrik disuplai masuk ke pressure switch. Dari pressure switch ini listrik dialirkan ke motor listrik. Jadi motor listrik ini fungsinya untuk mengubah daya listrik menjadi daya putar, dan putaran poros pada motor listrik ini dihubungkan melalui fan belt ke kompresor pada puli. Jadi pada puli ini ada semacam piston untuk daya hisap pada kompresor. Jadi angin akan dihisap melalui filter. Pada posisi di TMB ini angin akan dihisap dari luar, lalu dimampatkan masuk ke TMA, angin akan masuk ke dalam tangki. Lalu angin dalam tangki ini masuk ke pressure gauge dan keluar melalui valve untuk angin akan bisa digunakan sebagai mestinya. Jadi fungsinya pada pressure switch ini untuk melangsungkan atau memutuskan aliran listrik ketika angin tekanan berlebih atau berkurang pada tangki kompresor. Sekian penjelasan tentang cara kerja motor listrik pada kompresor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Saputra dari kelompok 4. Di sini saya berperan sebagai teknisi, yaitu mencari tahu spesifikasinya. Selanjutnya kita akan
Dan selanjutnya penjelasan sederhana dari motor kompresor listrik ini, yaitu tekanan 6 kg atau 6 bar batas tekanan maksimum yang bisa dihasilkan kompresor. 550 rpm, putaran mesin relatif rendah, biasanya lebih awet dan tidak terlalu bising. 6,4 liter jumlah udara yang dihasilkan per menit. Pengaruh kecepatan pengisian. Tangki berkapasitas 30 liter. Penyimpanan udara makin besar, tangki makin lama bisa dipakai tanpa motor sering hidup. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Renaldi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tipe spesifik pada mesin Naga 1. Yang pertama itu mesin ini bertenaga maksimum di 6,5 horsepower dengan berbahan bakar bensin. Di tipe mesinnya adalah 4 tak menggunakan silinder tunggal. Jadi ini bermerek Seiyu. Tipenya tipe piston atau reciprocating dengan sistem transmisi menggunakan sabuk belt. Jumlah silinder berdasarkan mesin ini menggunakan 2 silinder. Sistem pendingin menggunakan sistem pendingin air coolant dan pelumasan menggunakan oli atau lubrication. Tangki penyimpanan udara atau air tank berwarna orange. Tekanan kerja estimasi umumnya kompresor ini berkisar antara 8 bar hingga 116 sampai 115 PSI. Kapasitas tangki estimasi berdasarkan ukurannya ini dengan mesin 6,5 horsepower, kapasitas tangki berkisar sekitar 60 hingga 100 liter. Baiklah, sekian video tentang spesifikasi pada mesin Naga 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan cara kerja kompresor mesin berbahan bakar bensin. Pertama-tama di sini kita cek bahan bakar. Kalau sudah kita isi bahan bakar, di sini ada on off otomatis untuk menghidupkan. Kita hidupkan, dan di sini kita menggunakan manual atau engkol. Dan selanjutnya setelah kita engkol, motor ini hidup dan berputar, akan menyalurkan ke puli pambel ini dan mengalirkan ke mesin yang ada di kompresor. Di sini motor penggeraknya menggunakan 2 piston, dan di sini untuk udara masuk atau filter di dalamnya. Nah, di sini contoh filternya di dalam. Dan ketika piston turun, udara akan menghisap masuk lewat filter. Dan ketika piston naik memanfaatkan yang dari filter ini tertutup, dan udara akan masuk ke dalam tangki. Dan selanjutnya di sini juga menggunakan limit switch. Limit switch ini berfungsi untuk ketika kapasitas tangki ini sudah maksimal, dia akan mati otomatis. Dan selanjutnya di sini ada pressure gauge. Pressure gauge ini untuk melihat tekanan dari tangki, berapa tekanannya. Dan di sini selanjutnya ada katup. Katup ini berfungsi untuk mengeluarkan angin. Yang untuk kita gunakan di sini kita ada katup 3. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Farhan Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan perawatan secara berkala, yaitu perawatan preventif pada kedua mesin ini. Yang pertama saya akan menjelaskan pada mesin air kompresor Seiyu. Perawatan harian, yaitu perawatan harian yang harus kita lakukan. Kita harus membuang air atau draining dari bawah
tangki sini karena endapan angin itu akan menghasilkan uap air di dalam tangki. Mengapa harus dibuang? Karena air yang dalam tangki ini dapat menyebabkan keropos pada tangki. Untuk perawatan kedua yaitu kita masuk ke pengecekan fisik. Pastikan tidak ada kebocoran udara ataupun rembesan oli di sekitar mesin yang tidak wajar. Perawatan mingguan yaitu kita harus membersihkan kedua filter ini. Kita lepas dan kita semprot filter udara dengan angin bertekanan agar aliran udara ke piston tetap lancar. Yang ketiga yaitu kebersihan unit. Kita wajib lap debu di sekitar yang menempel pada sirip-sirip pendingin, kepala kompresor, dan motor listrik agar tidak cepat panas ataupun overheat. Yang ketiga yaitu ada perawatan bulanan. Perawatan bulanan itu sangat penting karena kita harus mengecek V-belt atau tali kipas. Kita cek ada keretakan dan tegangan sabuk penggerak. Pastikan kelenturan pas dan tidak terlalu kencang ataupun tidak terlalu kendor. Uji komponen pengaman seperti tarik safety valve ataupun secara manual untuk memastikan tidak adanya macet. Khusus yang SDP atau air kompresor yang menggunakan motor listrik, kita wajib periksa kabel dan steker colokan. Ini berfungsi untuk menjaga dari korsleting jika ada kabel yang terkelupas ataupun luka. Seperti contoh ini, dia tidak ada pelindungnya. Ini dapat mudah sekali untuk terkelupas sehingga menciptakan percikan api yang dapat melukai atau membakar mesin ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan prediktif terhadap kompresor bertenaga listrik dan kompresor bertenaga bensin, yaitu dengan cara analisis getaran atau fibrillation analysis menggunakan sensor untuk mendeteksi getaran yang tidak normal pada rumah mesin atau bantalan bearing. Oke, yang kedua yaitu analisis pelumasan atau oil analysis. Memantau viskositas kadar air, jumlah partikel, dan logam hasil gesekan dalam oli kompresor. Terus yang keempat yaitu pemantauan suhu atau thermal monitoring. Menggunakan sensor inframerah atau termometer untuk mendeteksi panas berlebihan atau overheating pada komponen motor seperti silinder piston. Yang keempat, yang terakhir yaitu deteksi ultrasonik. Digunakan untuk mendeteksi gesekan komponen atau kebocoran udara yang tidak terdengar oleh telinga manusia, yaitu seperti gesekan terhadap fumble dan puli. Oke, baiklah, dilanjutkan dengan implementasi sistem prediktif yang dimana integrasi sensor, yaitu memasang sensor suhu, pengumpulan dan analisis data, dan tindakan berbasis informasi. Baiklah, yang ketiga, manfaat perawatan prediktif: mengurangi waktu henti atau downtime, efisiensi biaya. Terus yang ketiga, optimasi masa pakai. Ketika kita sudah memakai, itu sebaiknya dicek kembali dan mengecek tekanan ataupun suhu, apakah ada yang panasnya berlebihan terhadap mesin ataupun motor. Baiklah, di sini sekian dari saya tentang perawatan prediktif dari kelompok 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini contoh pembersihan dari filter kompresor, yaitu kita buka kopernya. Dan di sini ada filter. Filter ini kita buka. Ketika kita pakai kompresornya, pasti debu-debu akan nyangkut ke dalam sini, dan kita bersih menggunakan kompresor yang bertegangan. Kita semprot. Ketika setelah bersih, kita masukkan kembali ke
dalamnya. Dan selanjutnya kita pasang kembali kopernya. Selanjutnya ketika kita selesai memakai kompresor ini, kita harus membuang angin atau air dalam tangki tersebut. Tempatnya pada bawah tangki. Kita kendorkan. Contohnya seperti ini, air akan keluar. Ketika setelah habis angin dan airnya keluar, kita pasang kembali bautnya. Selanjutnya kita akan membersihkan fisik dari kompresor setelah memakai. Dan selanjutnya kita juga mengecek pambel kendor atau tidak di sini, atau keretakan pada pambel. Ketika ada keretakan itu tidak bisa lagi dipakai, karena itu wajib diganti. Kalau kita paksa kita pakai, dia akan putus. Selanjutnya di sini kita akan pengecekan oli head kompresor. Di sini kalau kita melihatnya dari bagian yang ini, di sini kan kelihatan nih olinya. Kalau olinya nggak ada, kita tinggal isi kembali. Ya, untuk kompresor yang bertegangan dengan menggunakan listrik ini, itu kita harus mengecek kabel-kabelnya apakah ada yang cacat atau ada yang putus, karena akan menyebabkan konsleting, bisa-bisa meledak. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan contoh perawatan pada kompresor yang bertenaga bensin. Di sini pertama-tama kita cek oli pada mesin penggerak atau motor kompresor. Di sini ada lubang untuk pengecekan oli. Di sini dia transparan untuk melihat apakah ada oli, apakah nggak ada. Contohnya di sini. Ketika kalau sudah sangat dikit, itu diharuskan isi sesuai kapasitasnya. Selanjutnya di sini pembersihan filter yang untuk masuk angin ke dalam piston dan masuk ke tangki. Di sini juga menggunakan filter busa. Kalau dia sangat kotor, itu dia akan berubah jadi gelap. Itu bisa kita bersihkan menggunakan kompresor yang bertegangan, kita tiup sampai bersih. Dan selanjutnya kita pasang kembali. Kalau setelah bersih, selanjutnya di sini juga kita bersihkan filter yang dari karbu pada mesin kompresor. Terdapat dalam box ini. Di sini juga kita bersihkan menggunakan kompresor bertegangan. Kita tiup sampai bersih.
setelah bersih motor ini akan stabil dan tidak berbebat atau mati-mati. Kita pasang kembali. Di sini selanjutnya kita akan membuka busi dan membersihkan, karena setiap kita menghidupkan dia akan kotor akibat ledakan piston. Sini kita buka. Baiklah, di sini contoh kalau businya kotor dia akan menghitam atau berkerak. Di sini kita bisa bersihkan menggunakan kain lap. Kalau lebih maksimal kita menggunakan sikat kawat. Selanjutnya setelah bersih kita pasang kembali. Pastikan busi ini memasang dengan sesuai dan kencang. Ketika kalau dia tidak kencang dia akan bocor dan motor gerak akan susah hidup. Kita pastikan busi ini kencang. Ketika kita setelah membersihkan ini, dia akan stabil hidupnya. Kalau ketika busi itu kotor, motor penggerak akan berebet atau susah hidup. Selanjutnya, setelah kita memakai kompresor ini, kita akan membuang angin dan air pada tangki. Contohnya di bawah ini. Baut ini dibuka, dikendorkan ke kiri, dan setelah dibuka baut ini angin dan beserta airnya dia akan keluar. Setelah keluar kita kuras, habis kita pasang kembali. Dan selanjutnya di sini kita akan mengecek tombol pada penyambung dari mesin penggerak ini ke mesin kompresor untuk penghisap udara. Kita cek kekencangan pambel dan kita cek apakah ada keretakan. Kalau pambel ada keretakan itu tidak bisa lagi dipakai. Ketika kita memakai akan mengakibatkan putus, akan mengakibatkan kecelakaan kerja. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini kita akan menghidupkan mesin motor bakarnya untuk mengecek suhu dan getaran pada bearing motor penggerak. Kita coba hidupkan motornya dulu.
Baiklah teman-teman, di sini kita akan mengukur cek getaran dan suhu pada motor listrik. Pertama kita akan menghidupkan motor listriknya dulu. Tarik. Kita akan mengukur getaran bearing pada motor listriknya. Itu di angka 19,2 meter per sekon. Dan kita akan mencoba mengukur suhu pada bearing motor penggeraknya. Itu di angka 32,8 derajat Celcius. Terus kita akan mengukur pada bearing kompresornya. Itu di angka 14,7 meter per sekon. Kita akan mencoba suhunya. Itu di angka 31,9 derajat Celcius. Baiklah, sekian video pengukuran tekanan, getaran dan suhu pada motor listrik. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tugas praktikum kita pada mesin kompresor bertenaga listrik dan bertenaga bensin sudah selesai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.